Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatannya kepada kita semuanya. Tidak lupa kita memohon kepada Allah kiranya senantiasa memberikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti tuntunan beliau sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini pula kita diingatkan dengan ayat yang tadi sama-sama kita simak, bagaimana kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan dipesankan agar jangan sekali-kali kita mati dalam keadaan kita kehilangan takwa, dalam keadaan kita tidak berislam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam salah satu ayatnya Allah berfirman menyebutkan tentang salah satu tujuan kita dihidupkan di alam dunia. Allah berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang segala kerajaan, segala kekuasaan ada di tangannya, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang mana Allah telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian semuanya, siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya, yang paling baik amalannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengingatkan akan kenikmatan hidup yang Allah berikan kepada kita, atas kematian yang telah Allah takdirkan kepada sebagian saudara-saudara kita, yang itu semua adalah kendali Allah Ta'ala. Dan ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan hidup, maka itu bukan sebuah kebaikan tanpa tujuan. Bahkan Allah di ayat ini menyebutkan maksud kenapa kita masih diberi umur sampai hari ini. Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik itu? Siapakah manusia yang terbaik wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul menjawab, seiring dengan apa yang disebutkan dalam ayat tadi, Rasul katakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling panjang umurnya, paling banyak diberi kesempatan hidup di atas dunia, namun seiring umurnya yang panjang, dia orang yang banyak beramal kebaikan. Rasul katakan orang yang paling baik adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling baik amalannya. Kemudian Rasul ditanya, disusul dengan pertanyaan yang kedua, ya Rasulullah, ayyun nasi syarr? Wahai Rasulullah, kalau demikian siapakah orang yang paling jelek? Maka Rasul mengatakan orang yang paling buruk adalah man tala umruhu
wa sa'a amaluhu. Orang yang diberi umur yang panjang namun jelek amalannya. Orang yang diberi kesempatan hidup yang banyak oleh Allah, lebih banyak daripada hamba-hamba yang lain, namun dia tidak mengisi hidupnya dengan kebaikan. Dia tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk menambah bekal menghadapi kematian. Sehingga orang-orang yang memiliki umur yang panjang namun amalnya jelek, maka waktu-waktu yang Allah berikan adalah kesempatan dia untuk terus menumpuk tabungan-tabungan kejelekan, sehingga semakin panjang usianya semakin bertumpuk tabungan kejelekan yang ada pada sisinya. Maka jadilah dia orang yang paling jelek amalannya, orang yang menyandang sebagai status orang yang paling jelek. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, berbicara umur yang panjang, tidak usah kita melihat beliau-beliau yang sudah di atas 50, di atas 60, di atas 80, mendekati 100. Tapi mari kita melihat diri kita masing-masing, bahwasanya keberadaan kita hari ini, hadir di majelis ini, masih diberi hidup oleh Allah Ta'ala, adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan, adalah sebuah bentuk Allah memberikan kita umur yang panjang. Bagaimana kita lihat 2 hari yang lalu tetangga kita meninggal dunia, seminggu yang lalu saudara kita meninggal dunia, bahkan banyak dari saudara-saudara kita yang sudah bertahun-tahun tidak lagi bersama kita, dia sudah meninggalkan dunia yang kita tinggali ini. Maka berapapun usia kita sekarang, 50, 30, mungkin 20 tahun, mungkin 15 tahun, ketika kita saat ini masih diberi nafas oleh Allah Ta'ala, maka dia sedang diberi umur oleh Allah Ta'ala. Dan umur adalah modal. Ketika hidup adalah perjalanan mengumpulkan bekal untuk kita kembali kepada Allah Ta'ala, maka umur adalah modal utama, ra'sul mal, modal utama untuk kita bisa mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, sehingga orang yang diberi umur yang panjang, ketika dia orang yang belum baik, maka diharapkan dengan kesempatan umur yang dia berikan, dia akan bertaubat kembali kepada jalan Allah, kepada jalan yang benar. Kalau dia adalah orang yang sudah baik, maka kesempatan yang Allah berikan, hidup yang Allah berikan kepada dia, hendaknya dia betul-betul manfaatkan untuk menambah bekal yang sudah dia miliki. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, betapa besarnya nikmat usia akan nampak sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang mungkin sering dibacakan pada kesempatan-kesempatan saat ini. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang panjang di dalam Musnad Imam Ahmad, disebutkan oleh sahabat Talhah bahwasanya ada dua orang bertamu datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan 2 orang tadi masuk Islam secara bersamaan. Disebutkan oleh Talha bahwasanya salah satu dari 2 orang tadi, kita sebut biar mudah saja, sang kakak dari 2 orang laki-laki tadi adalah orang yang lebih bersemangat dalam beribadah, mengalahkan adiknya. Maka sang kakak yang rajin beribadah ini suatu hari mengikuti perang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah berikan takdir kepada dia mati syahid, tidak pulang menemui adiknya, tapi pulang ke rahmat Allah Ta'ala. Kemudian sang adik masih Allah beri kesempatan hidup selama 1 tahun setelah itu. Kemudian 1 tahun setelah kematian kakaknya mati di medan perang, sang adik pun meninggal dunia di tempat tidurnya, bukan mati karena perang, tapi mati sebagaimana orang-orang yang lain. Maka kemudian Talhah menceritakan bahwasanya suatu malam dia bermimpi bahwasanya dia sedang berada di depan pintu surga. Ternyata dia sedang bersama dengan 2 tamunya yang sekarang dua-duanya sudah meninggal dunia. Yang membuat Talhah kemudian menjadi heran, dan menjadi pertanyaan yang kemudian disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Talhah menyaksikan tiba-tiba orang yang meninggal terakhir, yang mati di tempat tidurnya, yang mati bukan karena mati syahid, yang dia mati 1 tahun setelah kematian kakaknya, ternyata dia yang dipanggil dahulu masuk ke dalam surga. Artinya derajatnya lebih tinggi di surga daripada kakaknya.
Baru kemudian setelah adiknya dimasukkan ke dalam surga, barulah keluar orang yang menjemput kakaknya, dan sang kakak pun akhirnya masuk pada urutan yang kedua, padahal dia mati syahid, tidak seperti adiknya. Kemudian orang tadi yang menjemput tadi kemudian datang kepada Tolha dengan mengatakan, irji' fa innahu lam ya'ni laka ba'du. Kalau kamu pulanglah, kamu belum saatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mimpi Tolha menjadi perbincangan di kalangan para sahabat. Rasul bertanya, kenapa kalian heran dengan mimpinya Tolha? Maka Tolha menceritakan, ya Rasulullah, orang yang sang kakak ini, dia adalah orang yang lebih rajin beribadah kepada Allah Ta'ala, dan dia mati dalam keadaan mati syahid, mati di jalan perang. Kemudian kenapa sang adik yang meninggal dalam keadaan biasa hanya karena dia diberi usia 1 tahun lebih panjang dari kakaknya, kenapa dia kok malah yang lebih tinggi kedudukannya di dalam surga? Maka Rasul mengatakan, alaisa qad ma'asa hada ba'du sanah, bukankah sang adik dia masih tinggal di bumi selama 1 tahun lebih panjang dari kakaknya? Qalu, Tolha mengatakan, kalau itu benar. Maka Rasul mengatakan, wadraka Ramadan wa shamahu, dan sang adik telah mendapatkan bulan Ramadan dan dia berpuasa di dalamnya. Tolha mengatakan, iya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan lagi, wa shalla kada wa kada sajdatan fis sana, dan dalam rentang 1 tahun dia hidup di dunia, sudah berapa sujud ruku yang dia lakukan? Artinya dia lebih banyak melakukan sholat daripada kakaknya. Maka sang Tolha mengatakan, betul wahai Rasul. Rasul kemudian mengatakan bahwasanya, ma bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardi. Derajat keduanya antara sang kakak dan sang adik jauh seperti langit dan bumi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini contoh nyata bagaimana Allah Ta'ala memberikan kenikmatan usia kepada sang adik, sehingga dia bisa mencapai derajat mengungguli kakaknya, yang secara zahir ketika kakaknya masih hidup, dia kalah amalannya dengan kakaknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mungkin sebelum khutbah kita lanjutkan, tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin saudara-saudara yang duduk di depan pintu masjid bisa maju ke depan, mengisi ruang masjid yang masih bisa diisi, sehingga kaum muslimin yang masih di luar bisa mendapatkan tempat duduknya. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Hadis ini hadis yang mungkin mengingatkan kita tentang akan datangnya bulan Ramadan sebentar lagi. Dan mengingat hadis tadi sungguh sangat relevan dengan kondisi kita hari ini, di mana beberapa saat lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu kaum muslimin, bulan yang kebaikannya tidak tertandingi oleh bulan-bulan yang lain. Ibarat seorang yang berjualan, bulan Ramadan adalah musim-musim ramainya orang berjualan, sehingga alangkah meruginya seorang yang dia berjualan sepanjang tahun, tapi justru di musim ramainya pasaran dia malah terhalang tidak ikut berjualan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena bulan Ramadan adalah bulan yang menjanjikan banyak sekali kebaikan, demikian pula amalan-amalan yang terkandung di dalamnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini sedikit kita akan bacakan beberapa keterangan yang menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan dan keistimewaan serta faidah-faidah yang bisa kita petik dengan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita sampai bulan Ramadan depan. Amin. Yang pertama, bahwasanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa ini sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini
Satu keutamaan dari bulan puasa yang akan kita jalani adalah akan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Dan kalau kita bicara tentang takwa, jangan tanya tentang keutamaan takwa. Kemudian diantara keistimewaan bulan Ramadan yang di dalamnya ada amalan puasa, Rasul pernah didatangi seorang sahabat bernama Abu Umamah. Sang sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, murni bi'amal." Wahai Rasulullah, perintahkan satu amalan buat saya. Maka Rasul mengatakan, "Alaika bissaum." Puasalah engkau. Kata Rasul, "Fa innahu la adla lahu." Karena puasa adalah amalan yang tidak ada tandingannya. Kemudian sahabat Abu Umamah meminta lagi kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, perintahkan satu amalan buat saya." Rasul kembali mengulang jawabannya, "Berpuasalah engkau, karena puasa adalah amalan yang tidak ada tandingannya." Maka kesempatan kita hadir di bulan Ramadan adalah kesempatan kita dihadapkan sebuah kesempatan untuk beramal dengan amalan yang tidak ada tandingannya. Ini tentu sebuah keuntungan yang sangat besar. Kemudian di antara keutamaan puasa yang lain adalah puasa akan datang kepada hari kiamat, pada hari kiamat nanti kepada orang yang melakukan puasa, siap menolong orang tadi. Kita tahu bagaimana kengerian hari kiamat. Kita tahu bagaimana seorang akan sangat butuh pertolongan. Kita tahu bagaimana orang saking takutnya dia akan meninggalkan saudaranya. Dia akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dia akan meninggalkan orang yang paling dia cintai di dunia. Buah hati dan belahan jiwanya dia tinggalkan. Dia akan meninggalkan istrinya, belahan jiwanya. Dia akan meninggalkan anaknya, buah hatinya. Menunjukkan betapa hari kiamat adalah hari yang seorang tidak mampu untuk menanggung kengerian-kengerian yang ada. Maka sangat butuh seorang pertolongan pada hari tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi. Amalan puasa dan membaca Al-Qur'an akan menjadi dua penolong hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa, amalan kita berupa puasa nanti di hari kiamat akan dibentukkan sebagai sebuah makhluk yang punya fisik dan bisa berbicara. Dia akan berkata kepada Allah Ta'ala, "Ay Rabb, inni mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahar, fasyafi'ni fihi." Wahai Allah, saya sudah menghalangi dia dari makan dan syahwatnya di siang hari. Maka sekarang izinkan saya menolong dia. Kemudian Al-Quran pun berkata kepada Allah tidak mau kalah. Dia mengatakan kepada Allah, "Ay Rabb, mana'tuhu nauma bil lail." Wahai Allah, aku sudah menghalangi dia tidak tidur di malam hari. Karena ketika orang-orang pada tidur, dia duduk menyendiri, membuka mushaf kemudian membacanya. Dia berdiri melakukan sholat tahajud, dia membaca Al-Quran di dalamnya. Maka Al-Quran mengatakan fasyafi'ni fihi. Maka izinkan hari ini saya akan menolong dia. Ini salah satu kebaikan-kebaikan puasa yang insya Allah sebentar lagi semoga Allah berikan kepada kita usia untuk kita bisa mencapai bulan Ramadan nanti. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan keutamaan bulan puasa disebutkan dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfara lahu." Puasa adalah bulan ampunan, bulan yang pintu surga dibuka lebar-lebar, bulan yang pintu neraka ditutup rapat-rapat, bulan di mana seorang sulit untuk melakukan kemaksiatan, bulan seorang sangat dimudahkan untuk melakukan kebaikan, bulan yang di situ Allah mudahkan orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, memudahkan orang masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, memudahkan orang untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Allah mudahkan semudah-mudahnya di bulan Ramadan, sehingga orang yang terhalang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan adalah orang yang benar-benar merugi. Rasul mengatakan, "Raghima'an furujulin," sungguh celaka seorang, dia masuk dalam bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Maka Rasul menghukumi sebuah kerugian besar ketika seorang kesempatan dibuka lebar-lebar, namun dia tidak manfaatkan kesempatan tadi, sehingga dia keluar dari bulan Ramadan sama seperti dia masuk dalam keadaan belum diampuni dosa-dosanya.
Kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, dan kita memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan kita mohon kepada Allah agar Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang mampu kita lakukan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana wali walidaina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.